Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai biologi people, berjumpa lagi dengan saya Hikmah Ramadhani Wismantara dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Bagaimana kabar kalian? Tahukah sobat, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan sebagian besar transportasi lumpuh dan tidak beroperasi loh. Berbicara soal transportasi, tahukah kalian bahwa dalam tubuh kita ini terdapat sistem transportasi juga loh? Apakah itu? Sistem tersebut dinamakan sistem peredaran darah. Penasaran dengan sistem ini? Mari simak video berikut. Tapi jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Baik, sebelum kita belajar tentang sistem sirkulasi darah pada manusia, video ini dipersembahkan oleh SMA 2 Sumeneb dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui wadah Jatim Cerdas atau Gobuk. Jadi, sistem peredaran darah berfungsi sebagai mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh bagian jaringan tubuh. Kemudian kedua, membawa gas CO2 ke paru-paru. Berikutnya dapat mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan kembali. Kemudian menjaga suhu tubuh dan mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Sedangkan untuk sistem limfatik berfungsi sebagai mengalirkan cairan interstisial. Yang kedua, mentransport lemak dari makanan, dan yang ketiga, memfasilitasi reaksi imun. Darah mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama plasma darah dan yang kedua sel darah. Sel darah dibagi menjadi eritrosit, kemudian leukosit dan trombosit. Eritrosit ini disebut juga sel darah merah. Kemudian leukosit ini dibagi juga menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Apa bedanya? Yaitu agranulosit tidak mempunyai granul. Di dalamnya terdapat monosit dan limfosit. Sedangkan granulosit terdapat neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan pada agranulosit, khususnya pada limfosit, dibagi menjadi dua, yaitu sel B dan sel T. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang eritrosit dan leukosit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya eritrosit ini berbentuk cakra bikonkav, yaitu seperti piring. Sedangkan pada leukosit, untuk bagian A ini adalah granulosit dan B agranulosit. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita pernah luka, bukan? Dan itu sangat tidak mengenakan. Namun sadarkah kita bahwasanya ketika kita luka tersebut kelamaan akan menutup, dan itu dikarenakan Allah telah menganugerahi kita dengan adanya trombosit. Nah, trombosit ini berperan sebagai pembekuan darah. Awalnya ketika kulit tersebut luka atau ada di bagian tubuh kita mengalami luka, trombosit mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini mengaktifkan protrombin, yaitu dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium untuk menjadi trombin. Selanjutnya trombin ini diaktifkanlah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini nantinya akan membentuk untaian-untaian seperti benang yang akan mencegah darah untuk keluar, sehingga luka kelamaan akan dapat menutup dan kering, dan terbentuklah jaringan baru. Secara umum golongan darah manusia dibedakan menjadi 4, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan 0. Ingat, 0 bukan O. Alat yang paling vital pada sistem peredaran darah adalah jantung, terbagi menjadi 4 ruang, yaitu di bagian atas kita sebut adalah atrium atau serambi, sedangkan di bagian bawahnya adalah ventricle. Dan untuk kita balik ya, jadi untuk bagian sebelah kanan itu kita namakan kiri, begitu pula sebaliknya. Dan untuk pembuluh darah kita mengenalnya itu ada 3, yaitu ada arteri, kemudian ada vena, dan ada kapiler. Secara umum sistem peredaran darah pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau menuju dan dikeluarkan dari paru-paru,
kemudian sistem peredaran darah sistemik atau ke seluruh bagian tubuh. Mekanisme sistem peredaran darah besar yaitu ketika berasal dari jantung, kemudian seluruh tubuh dan ke jantung kembali. Sedangkan untuk sistem peredaran kecil yaitu berasal dari jantung, paru-paru, dan jantung. Secara detail yaitu pertama dari sistem peredaran darah besar yaitu dimulai dari serambi kiri, kemudian melalui katup bikuspitalis, selanjutnya masuk ke ventrikel atau bilik kiri, kemudian melalui arteri, pembuluh darah arteri, darah kemudian distribusikan ke seluruh bagian tubuh, kemudian akan kembali dan masuk melalui yaitu serambi kanan. Selanjutnya serambi kanan tersebut menuju ke bilik kanan yaitu melalui katup trikuspitalis. Itu untuk sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil yaitu ketika darah berasal dari jantung yaitu dipompa dari bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru dan akhirnya dikeluarkan melalui vena pulmonalis dan akhirnya masuk kembali ke serambi kiri. Berikutnya ini adalah sistem limfatik dan secara umum tidak terlalu jauh berbeda dari sistem peredaran darah. Selanjutnya untuk kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah antara lain yaitu anemia atau kurang darah yang biasanya menyebabkan pucat, lesu, letih, lunglai, dan lain-lain. Kemudian ada thalassemia, kemudian ada hemofili, kemudian ada leukemia, jantung koroner, dan hipertensi. Baik, untuk materi kali ini dipersembahkan oleh SMA 2 dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan yang diwadahi oleh Jadim Cerdas, Gobuk, Guru dan Organisasi Belajar Kelompok Online dan Kreatif.